menurut saya sebenarnya itu bukan sesuatu yang luar biasa. Bagi saya itu biasa-biasa saja, karena deklarasi negara Papua itu bukan yang pertama. Tahun 1961 itu sudah dilakukan. Lalu tahun 1970-an itu Jafet Rumkorem juga melakukan hal yang sama, menyatakan kemerdekaan. Lalu tim 100 datang ketemu Presiden B.J. Habibie. Sebelum itu Tom Wanggai mendeklarasikan negara Melanesia Barat. Itu juga tidak merdeka-merdeka sampai hari ini. Lalu kemudian tim 100 tahun 99 ketemu Presiden B.J. Habibie, meminta merdeka juga di Istana Negara lagi. Toh juga tidak merdeka-merdeka sampai sekarang. Lalu ya berapa kegiatan berikutnya. Maaf. Jadi menurut saya itu terlalu berlebihan menanggapinya, apalagi sampai ketua setingkat Majelis Pemusyawaratan Rakyat mengeluarkan pernyataan mendesak untuk memberi otoritas keamanan kita untuk melakukan tindakan penegakan hukum, menurut saya. Dan terkesan sepertinya gerakan itu mengancam NKRI, ya. Sebenarnya bukan itu yang mengancam NKRI. NKRI terancam karena gerakan-gerakan yang mengatasnama atau berlindung di balik agama, ya, ingin menghidupkan kembali politik identitas, ya, bertentangan dengan apa yang telah dikonsensuskan oleh the founding fathers kita, ya, para pendiri republik ini. Mau tim 8, tim 9 yang membahas tentang dasar negara, membahas tentang bagaimana republik ini, ya, itu yang menurut saya membahayakan Indonesia ke depan. Karena terus terang hari ini mengusik rasa keadilan warga negara, terutama di daerah-daerah yang mayoritas Nasrani atau Katolik, ya. Ya, kita lihat itu. Justru hal-hal itu yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi menurut saya sepertinya Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat itu menutup mata tentang ancaman itu, atau mungkin tahu tapi membiarkan gitu. Jadi ini ada pembiaran gitu. Tidak boleh ada orang yang mengatasnamakan diri sebagai pembela Tuhan atau pembela apapun, ya, lalu melakukan tindakan semaunya gitu. Ya, justru hal-hal itu yang lebih berbahaya ketimbang hanya manuvernya Benny Wenda. Tapi bukan berarti itu hal yang sepele. Pemerintah juga harus waspada, ya. Jangan dengan alasan Benny Wenda melakukan deklarasi itu lalu kita tingkatkan pendekatan keamanan di Papua. Lalu kita mengatakan bahwa itu penegakan hukum. Penegakan hukum itu kapan? Menurut hukum apa? Hukum internasional, hukum militer, apapun tidak dibenarkan TNI itu melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat kepolisian negara. Ada jaksa, ya, itu yang melakukan tindakan itu. Tapi bahwa TNI juga diperlukan untuk itu kalau betul-betul negara ini dalam keadaan memang genting atau gawat. Lah, baru menyatakan begitu saja, itu segawatnya di mana? Berapa negara sih yang mendukung? Gitu. Jadi kita yang membesar-besarkan. Bagi kami itu gerakan yang biasa-biasa saja. Itu berulang terjadi di Papua, dan saya sayangkan sekali ada manuver begitu. Banyak orang yang tidak berdosa justru menjadi korban. Ya, bayangkan dengan manuver itu mulai dari peristiwa Nduga sampai sekarang, TNI bahkan sudah membentuk pasukan apa,
keamanan yang dipimpin oleh seorang Letnan Jenderal bintang 3 yang pangkatnya lebih tinggi dari Pangdam Trikora. Sudah segawat itukah Papua? Gitu. Ataukah ini hanya alasan untuk melindungi atau mengamankan kepentingan investasi besar-besaran yang masuk ke Papua setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Gitu. Jadi menurut Pak Jimmy sebaiknya bagaimana menyikapi tindakan Benny Wenda yang terjadi pada 1 Desember kemarin itu? Menurut saya pikir sudah berkali-kali banyak komunitas di Papua menyerukan perlunya suatu dialog. Ini kan baru dialog, bukan sebuah perundingan seperti Aceh. Aceh itu kan perundingan, gitu. Nah, pemerintah juga terkesan diskriminatif dalam menangani Aceh biasa-biasa. Kalau untuk Papua baru kibarkan bendera itu sudah ekstra hati-hati. Harus ada tindakan yang benar-benar ekstraordinari, gitu. Jadi saya pikir ini biasa-biasa saja, tapi bukan berarti juga kita menyepelekan. Kita patut mewaspadai. Dengan cara apa? Kita lihat sekarang sepertinya banyak negara seperti Vanuatu yang kata Menko Polhukam Mahfud MD itu cuma negara kecil. Saya heran pejabat setingkat itu mengeluarkan statement yang menyederhanakan masalah. Karena PBB itu tidak mengenal kursi besar dan kursi kecil. Semua punya hak yang sama. Gitu. Kita juga lupa bahwa dulu juga kita memandang remeh Portugal. Bahwa kita mengatakan Portugal adalah negara miskin di Eropa, negara tidak punya apa-apa. Tapi faktanya dari manuver suatu Portugal seorang diri, lama-lama akhirnya membuahkan hasil bahwa sidang Majelis Umum PBB memutuskan untuk referendum bagi Timor Timur. Nah, siapa yang mengatakan bahwa referendum itu hanya satu kali untuk suatu negara dan final? Nah, ini berapa kali pernyataan yang saya dengar dari Menko Polhukam. Ya, saya pikir ada banyak negara di dunia yang merdeka karena referendumnya dilakukan berulang kali. Gitu. Jadi jangan menyederhanakan soal. Gitu. Saya berharap lebih penting, apalagi saya menyikapi pernyataan saudara saya, Fadlison, yang mengatakan seolah-olah persoalan Papua ini lebih berat ketimbang persoalan Habib Rizik. Ya, menurut saya justru apa yang dilakukan oleh Rizik dan kawan-kawan itu yang justru mengancam kedaulatan NKRI ini. Apalagi ideologi jelas-jelas mereka tidak mengakui ideologi Pancasila. Gitu. Lalu juga mungkin tidak mengakui bentuk negara ini, negara kesatuan. Ingin menawarkan khilafah lah, apa dan sebagainya. Nah, saya pikir itu yang justru mengancam NKRI. Jadi menurut saya Bang Fadli dengan statement itu justru menyebabkan pemerintah melakukan pendekatan militer yang sangat masif di Papua hari ini. Karena menurut saya justru dengan pendekatan itu yang akan mungkin menimbulkan pelanggaran HAM yang nanti justru mengundang intervensi pihak lain. Kita dengar bahwa dalam beberapa waktu terakhir belakangan ini banyak pihak yang sudah mendesak Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengunjungi Papua dan memberi laporan tentang perkembangan HAM di Papua. Saya pikir itu yang perlu diantisipasi. Tidak ada yang melakukan show force, mengerahkan kekuatan angkatan bersenjata ke Papua. Dulu Timur Timur juga kerahkan senjata kuat-kuat, tapi pada akhirnya kita juga menyerah karena tekanan internasional.
Karena kita ini bukan sebuah negara yang bisa berdiri sendiri. Kita juga masih tergantung pada negara bangsa lain. Karena itu ya ada baiknya mari kita lebih menahan diri, tidak terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang justru akan memperumit ya upaya kita untuk mencari solusi damai terhadap Papua. Saya pikir beberapa waktu yang lalu kami sudah menyampaikan perlunya undang-undang itu direvisi dengan pembobotan yang bisa memberikan rasa adil bagi rakyat Papua dan bisa dengan itu bisa mendorong tercapainya kesejahteraan bagi orang Papua sehingga mereka tidak lagi memikirkan tentang negara mimpi atau negara impian ya seperti yang kemarin Pak Mahfud mengatakan apa yang dilakukan Benny Wenda itu hanya ilusi gitu. Tapi kalau ilusi ngapain Bapak kirimkan pasukan banyak-banyak ke Papua? Ini kan jadi pertanyaan. Orang gila di rumah sakit jiwa pun bertanya itu. Iya kan? Anda bilang ilusi, tapi Anda mengerahkan pasukan dan dipimpin oleh seorang bintang 3. Itu kan jadi pertanyaan juga itu. Gitu. Karena itu saya minta jangan terlalu menggampangkan masalah. Lalu pada Ketua MPR saya dengan rasa hormat, tanpa mengurangi rasa hormat saya, bahwa MPR didirikan untuk kepentingan rakyat, seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan apapun agamanya, apapun suku dan apapun bahasa dan budayanya. Karena itu, kalau Bapak bersikap terhadap Benny Wenda, Bapak juga harus bersikap dan terhadap Habib Rizik dan rekan-rekannya. Supaya tidak ada kesan kita berlaku tidak adil atau pilih kasih. Gitu. Coba sekali-sekali saya dengar statement Ketua MPR yang mengatakan apa yang dilakukan Habib Rizik begini-begini dan sudah harus dihentikan. Saya lebih jempol pada Pangdam Jaya. Ya, dia adalah seorang ksatria. Dia demi NKRI. Dia berani mengatakan dan menantang itu. Itu jauh lebih berbobot daripada kita menjadi kepimpinan sebuah lembaga tinggi yang terhormat, tapi terkesan kita diskriminatif dalam melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Gitu. Jadi sekali lagi saya minta supaya rekan-rekan saya di ibu kota, di pusat, jangan juga membuat statement-statement yang justru membuat nanti pemerintah mengambil langkah-langkah yang justru terjebak bahwa ingin menegakkan kedaulatan tapi akhirnya terperangkap pada pelanggaran hak asasi manusia yang akan mengundang banyak pihak menyoroti bangsa kita, pemerintah kita, dan terutama bisa memberi ruang bagi lepasnya Papua dari tanah air. Gitu. Jadi berhenti untuk memanfaatkan isu Papua untuk mendapatkan dukungan politik atau apa-apa ya. Saya berharap itu. Ya. Jadi sebagai wakil rakyat Papua Barat di Senayan, saya ingin agar pemerintah Bapak Jokowi yang pertama adalah prioritaskan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dengan melakukan pembobotan pada hal-hal yang prinsip bagi orang Papua. Misalnya menyangkut bagaimana hak mereka atas sumber daya alam mereka. Ya, bagaimana hak mereka untuk hidup, ya, untuk tidak diperlakukan dengan tidak semena-mena. Itu yang jauh lebih penting, ya, ketimbang kita bicara sana sini semua orang mengadu pendapat. Dan saya juga ingatkan banyak elit-elit Papua yang sekarang bersuara ya. Saya lihat pada tahun 99 itu mereka juga berperan sebagai aktor yang ikut mendorong kelompok Papua Merdeka itu. Tapi kok tiba-tiba sekarang mereka berbalik. Ya, karena itu mereka harus jelaskan terbuka kepada publik. Kami berkata begini karena kami lihat bahwa kemungkinan untuk Papua merdeka itu kecil dan tidak mungkin. Begitu dong, harus terbuka begitu. Tapi seolah-olah
ingin membela supaya mendapat perhatian dari pemerintah. Ya gitu. Jangan-jangan yang diincar ini mau jadi menteri. Ya nggak usah jadi menteri Pak, jadi mantri lebih baik. Bisa menolong orang yang sakit, bisa sembuhkan. Yang sakit kantongnya bisa disembuhkan. Gitu. Jadi saya sekali lagi sebagai anak asli Papua, ya, yang dibesarkan, terdidik oleh doktrin-doktrin Bung Karno, ya, seorang tokoh yang sangat berjasa dalam mengembalikan Irian Barat ke tanah air Republik Indonesia ini. Tapi saya menyesal karena banyak amanah-amanahnya, ya, soal Irian Barat yang tidak diteruskan oleh para penerusnya. Itu saja harapan kami. Terima kasih. Merdeka!